仲間にできるけど十字を信じろ、意地を見せるぞ。これで届く。 Halo guys, kembali lagi bersama saya Yogi di channel D2YT Movie. Oke, karena dari teman-teman kemarin banyak yang meminta lanjut untuk membahas anime ini, maka pada video kali ini saya akan melanjutkan part 3 dari alur cerita anime Tensei Kenja no Isekai Live. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke alur ceritanya. Pada awal cerita, Yuji yang telah lulus dari ujian petualang mulai menjadi petualang dari peringkat H karena lulus secara khusus. Tentu saja dengan kekuatan Yuji yang overpower, Yuji dapat menyelesaikan semua permintaan di peringkat H dengan mudah. Bahkan, Yuji menaklukkan beberapa monster yang sangat kuat saat melakukan permintaan mengumpulkan tanaman herbal. Hal itu membuat Yuji naik peringkat dengan mudah. Tetapi pada kali ini dalam kenaikan peringkatnya, Yuji harus menjalani tes kejujuran terlebih dahulu. Karena ketua subsidi dari guild itu tidak percaya dengan hal-hal yang bisa dilakukan Yuji. Salah satunya dapat menaklukkan beberapa monster kuat. Pertanyaan demi pertanyaan diajukan oleh ketua subsidi, tetapi kristal itu tidak merespon apapun, yang artinya Yuji tidak berbohong soal penaklukan monster-monster itu. Akhirnya Yuji resmi naik ke peringkat G. Tetapi ketua subsidi menyarankan Yuji untuk tidak menerima permintaan yang sulit, dan tetap melanjutkan dengan permintaan yang mudah saja. Yuji pun meminta rekomendasi dari ketua subsidi. Permintaan apa yang harus ia ambil? Ketua subsidi menyarankan Yuji untuk mengambil permintaan mengumpulkan bunga dryer, yaitu sebuah bunga yang tumbuh di belakang gunung bagian barat. Butuh 3 hari untuk pulang pergi menjalankan misi itu. Yuji pun menerima permintaan itu. Tetapi karena butuh waktu 3 hari, Yuji mempersiapkan diri dan beristirahat lebih dulu. Kemudian pada keesokan harinya, Yuji yang sudah siap akhirnya berangkat berpetualang mencari bunga dryer. Saat berada di tengah hutan di kaki gunung, Yuji berpikiran untuk menunggangi sebuah monster. Karena mungkin saja hal itu bisa dilakukan karena Yuji seorang tamer. Dan kebetulan di balik semak-semak ada monster yang sedang mengawasi Yuji. Dan saat Yuji lengah, monster itu langsung menyerang Yuji. Monster itu pun dapat dikalahkan Yuji dengan mudah dengan hanya menggunakan jaring sihir. Setelah kalah, serigala itu seperti mengatakan sesuatu kepada Yuji. Yuji pun mengaktifkan skillnya, yaitu skill time communication. Yang ternyata serigala itu meminta maaf dan akan melakukan apapun untuk Yuji. Yuji pun menjinakkan serigala itu dengan skillnya. Dan kemudian meminta serigala itu membawanya ke gunung. Sesampainya di gunung, Yuji menyuruh serigala itu pulang. Tetapi serigala itu menolaknya. Dia tetap ingin ikut dengan Yuji. Yuji pun melanjutkan mencari bunga dryer, tetapi Yuji tidak menemukannya. Sehingga Yuji menjinakkan beberapa slime yang ada di gunung itu. Dan bertanya pada para slime itu tentang keberadaan bunga dryer. Apa kalian tahu tentang bunga dryer? Tanya Yuji. Para slime itu pun menjawab, kami tahu, dia pernah tumbuh di sini, tetapi bunga itu menghilang beberapa waktu yang lalu. Kami tahu alasan bunga itu menghilang. Apa kamu mau bertemu dengan Dryad-san? Tanya para slime. Yuji pun ingin menemui Dryad-san karena Yuji beranggapan bahwa mungkin dia ada hubungannya dengan menghilangnya bunga dryer. Melihat namanya yang mirip dengan bunga dryer, Yuji pun pergi menuju tempat Dryad-san dengan dipandu oleh para slime. Sesampainya di sana, para slime itu berkata, Dryad-san, apa kamu masih hidup? Kami datang membawakan orang yang sepertinya akan menyelamatkanmu. Namanya adalah Yuji. Manusia, ucap Dryad-san. Yang ternyata Dryad-san adalah roh hutan.
Dryad itu terlihat ketakutan melihat Yuji yang merupakan manusia. Tetapi para slime mengatakan bahwa Yuji adalah orang baik. Yang akhirnya Dryad-san mengatakan, "Apakah kamu mau membantuku?" Membantu? Yuji kebingungan karena tidak mengetahui situasinya. Apa yang terjadi pada Dryad-san? Kemudian para slime itu menjelaskan situasinya, bahwa ada manusia jahat yang meninggalkan benda aneh di hutan. Hal itu membuat kesuburan tanah menghilang. Karena Dryad-san adalah seorang roh hutan, maka kehilangan kesuburan tanah menyebabkan hilangnya energi sihirnya, sehingga dia sekarang menjadi lemah. Yuji pun berpikiran, jika aku menghancurkan benda aneh itu, maka masalahnya akan selesai. Yuji pun meminta Dryad-san agar menunjukkan tempat benda itu berada. Tetapi sebelum itu, Yuji mentransfer sihirnya ke Dryad-san lewat slime-nya. Karena Dryad-san sangat lemah karena hampir kehabisan sihir, dan transfer sihir berhasil. Dryad-san menjadi lebih baik sekarang. Mereka pun bergegas menuju tempat benda itu berada. Saat mereka sudah sampai, Dryad-san menunjukkan di mana benda itu berada. Dan benda itu adalah sebuah batu hitam. Yuji pun mencoba mengambil batu itu. Kenapa kamu menyentuhnya?" tanya Dryad-san. "Apa maksudmu itu?" tanya Yuji. Kemudian para slime menjelaskan jika ada yang menyentuh batu itu, maka dia akan mati karena kutukan. "Oh, begitu ya." Yuji kembali meletakkan batu itu dan langsung melihat statusnya, dan ternyata tidak ada keanehan. Kemudian Yuji berpikiran jika ia tidak bisa membawanya, maka dia akan menghancurkannya. Yuji pun mulai mengambil pedangnya dan langsung mencoba menghancurkan batu itu. Tetapi pedang Yuji hancur berkeping-keping, sedangkan batu itu tidak tergores sedikit pun. Akhirnya Yuji mencoba cara lain, yaitu dengan menggunakan sihir yang berkekuatan besar. Dan untuk mengurangi dampak dari sihir itu agar tidak merusak hutan, Yuji akhirnya menggunakan para slime agar membuat formasi melingkar. Kemudian menggunakan transfer sihir dan penghalang sihir dan fisik. Setelah penghalangnya jadi, Yuji menggunakan sihir api neraka pemusnah. Yuji sangat berlebihan, terbakar dengan dahsyat. Kekuatan itu sepertinya mampu mengalahkan naga. Sedangkan Yuji juga ikut terkejut, karena ternyata sihir api neraka pemusnah ternyata memiliki kekuatan yang besar. Meski sihir ini lebih lemah dari sihir api neraka kematian. Tetapi hal yang membuat Yuji lebih kaget adalah batu itu tetap tidak tergores sedikit pun. Kemudian Yuji mencari sihir lagi yang dapat ia gunakan untuk menghancurkan batu itu. Dan akhirnya menemukan sihir yang luar biasa, yaitu sihir penghancur batu sihir. Semua tanah terbelah oleh sihir itu, tetapi batu itu tidak tergores sedikit pun. Padahal sihirnya sudah luar biasa, tapi tetap tidak bisa, ucap Yuji. Dryad-san menjawab, "Kupikir kekuatannya sudah cukup, tetapi sepertinya masih belum cukup untuk menghancurkan kutukan batu itu." Kutukan ya? Kemudian Yuji berpikir bahwa apa mungkin Yuji dapat mencabut kutukan itu. Yuji pun kembali mencari sihir yang mungkin ia dapat gunakan. Yuji pun menemukan sihir itu. Dispel, crack, kutukan di batu itu pun hilang. Tetapi tiba-tiba keluar aura hitam dari batu itu. Dan ternyata batu itu mengeluarkan monster yang begitu banyak, berjumlah sekitar 100 monster. Yuji pun bergegas untuk mengatasinya dengan membuat ulang penghalang sihir dan fisik, dan kemudian menggunakan sihir api neraka pemusnah. Dryad-san pun kaget melihat itu, karena monster sebanyak itu dikalahkan dengan hanya sekali serang. Dan mana poin dari Yuji sekarang minus menjadi 1740. Tetapi hal itu lebih baik daripada menggunakan sihir api neraka kematian, yang akan membuat mana poin Yuji minus menjadi 200.000 lebih. Dan batu sihir itu pun juga menghilang bersama musnahnya para monster itu. Dryad-san pun berterima kasih. Arigato, Yuji. Dan karena masalah sudah selesai, Yuji pun mengatakan tujuan sebenarnya ia datang ke sini, yaitu sedang menjalankan sebuah permintaan untuk mengumpulkan bunga dryer. Tentu saja Dryad-san yang merupakan roh pohon mengetahui tentang bunga itu.
dan menggunakan sihirnya untuk menumbuhkan bunga itu. Hingga Yuji mendapatkan bunga dryer yang begitu banyak. Setelah para slime mengumpulkan bunga itu, Yuji pun hendak kembali ke guild petualang. Tetapi sebelum itu, Yuji meninggalkan beberapa slime di sana untuk menemani Dryad-san. Dan agar Yuji tetap dapat berkomunikasi dengan Dryad-san. Dryad-san pun sangat berterima kasih dan akan siap kapanpun jika Yuji membutuhkan bantuan untuk mendapatkan bunga itu lagi. Yuji pun kembali ke guild petualang. Sesampainya di depan gerbang masuk kota, Yuji bertanya pada serigala itu apa yang akan ia lakukan setelah ini, karena Yuji berniat melepaskan serigala itu. Tetapi serigala itu menjawab, "Aku akan mengikuti Yuji." Karena dengan begitu, dia akan aman tidak diserang monster lain. Yuji pun menjadikan serigala itu menjadi partnernya, dengan memberikan kalung di serigala itu sebagai tanda monster telah dijinakkan. Tentu saja hal itu menjadi perhatian orang-orang di kota. Tetapi di sisi lain, Yuji juga melihat beberapa orang berpakaian lengkap seolah-olah akan terjadi perang. Apa yang telah terjadi? Oke, sampai di sini dulu untuk part 3-nya. Jika kalian ingin dilanjut part keempatnya, silakan kalian tulis di kolom komentar. Oke, thanks for watching. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. See you next time.